Steak emang identik dibuat dari daging sapi atau ayam. Bagaimana ya kalau steak dibuat dari ikan teri? Ada kok fams, soal rasa nggak kalah nikmat dari steak. Ternyata rasa steak ikan teri ini enak banget loh. Cita rasa asin dan khas teri masih terasa kuat di lidah. Rasa pedasnya berasal dari sambal andaliman yang menggigit lidah. Enak deh pokoknya. Sekarang kita lihat cara bikin steak teri fams. Setelah bersih, ikan teri digoreng sampai teksturnya kering. Lalu tambahkan kentang parut. Aduk sampai rata ya fams. Jangan lupa beri putih telur yang berfungsi sebagai perekat adonan. Jadinya steak teri nggak bakal hancur saat dimasak nanti. Kalau sudah tercampur rata, bentuk adonan sesuai selera. Biar mirip steak beneran, dibuat pipi dan lonjong ya. Lalu masak dengan margarin sampai berwarna kecoklatan. Proses masak steak teri harus hati-hati ya, biar adonan gak hancur dan bentuknya bagus. Kalau sudah matang, tinggal sajikan aja deh. Biar gizinya makin lengkap, beri tumis sayuran. Ada wortel, jagung, dan buncis. Tinggal siram steak dengan sambal andaliman. Wah, jadi makin terasa nih ciri khas Medannya. Mantap! Umumnya fams, ikan teri diolah dengan kacang dan sambal. Rasanya yang gurih dan nikmat bisa meningkatkan selera makan tuh. Langsung intip pembuatannya yuk. Ikan teri nasi digoreng aja sampai teksturnya kering. Jangan lupa goreng juga kacang tanah. Ini nih yang bikin rasanya makin gurih. Lalu masak cabai merah yang sudah halus. Masak deh sampai matang dan kadar airnya berkurang. Diamkan sampai sambal dingin untuk menjaga teksturnya tetap crunchy. Campur deh kacang tanah dan teri Medan yang digoreng tadi. Aduk sampai rata fams. Biar rasanya makin sedap, beri irisan daun jeruk. Wangi dan segar. Kalau sudah rata, teri kacang siap dikemas. Kalian juga bisa loh membawanya sebagai oleh-oleh khas Medan. Praktis kan? Fams, di balik kelezatan ikan teri nasi, ada banyak manfaat di dalamnya tuh. Selain protein, ikan teri juga kaya kalsium, fosfor, dan zat besi yang baik untuk pertumbuhan tulang. Tuh, kalau mau tulangnya kuat, rajin-rajin makan ikan teri ya. For your info nih, ikan teri atau anchovy ini masuk dalam jenis keluarga Engraulidae. Penyebarannya di Samudra India, Samudra Atlantis, sampai Laut Mediterania. Ikan teri yang paling populer di Indonesia sih jenis teri nasi yang berwarna putih. Katanya sih fams, ikan teri sudah terkenal sejak zaman Romawi kuno, yang dibuat sebagai saus ikan. Kalau di India, ikan teri diasinkan atau digoreng, kemudian dicampur ke dalam kari pedas. Kalau di Indonesia, ikan teri dikonsumsi para nelayan, sedangkan ikan besar dijual ke pasar. Manfaat yang begitu besar membuat ikan teri disukai oleh berbagai kalangan. Bahkan bisa diolah jadi apa saja. Endesi! Nah, ini dia olahan ikan teri yang gak kalah cadas. Nasi bakar teri sambal andaliman. Oh iya, buah andaliman dikenal dengan sebutan merica Batak. Buah andaliman ini memiliki aroma lime yang lembut dan terasa getir saat dimakan. Kalau semua bahan sudah siap, masukkan petai dan teri Medan yang sudah digoreng. Waktunya siapkan nasi liwet fams. Lalu siram dengan sambal andaliman teri tadi. Bungkus rapi dengan daun pisang ya. Nah, siap untuk dibakar deh. Fams, penggunaan daun pisang sudah menjadi ciri khas kuliner dari negara-negara ASEAN. Selain alat pembungkus, daun pisang juga bisa memberikan aroma sedap pada masakan. Bahkan, daun pisang bisa membuat makanan jadi tahan lama. Kalau sudah matang, sajikan nasi bakar bersama lalapan dan kerupuk kampung. Makin jos deh! Olahan bandeng emang paling terkenal di Kecamatan Daerah Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di sini terdapat industri kecil dan menengah yang mengolah bandeng presto. Pantesan aja kalau daerah ini dijuluki sebagai kota bandeng. Dagingnya dijamin lembut. Kalian juga nggak perlu repot menyantapnya, karena tulang lunaknya bisa dimakan sekaligus tuh. Lembutnya daging ikan bandeng yang dipadukan dengan telur dijamin bisa meningkatkan selera makan. Mantul deh! Oh iya, ikan yang bernama latin Canos ini sebenarnya sejenis ikan laut yang tersebar dari pantai selatan Jepang sampai Australia Utara. Tapi ikan bandeng juga terdapat di daerah tropika dan subtropika. Ikan yang mempunyai bentuk tubuh langsing mirip torpedo ini dikenal sebagai ikan petualang yang suka merantau, fams.
Ikan bandeng termasuk hewan reotaksis positif atau menentang arus. Makanya faktor iklim dan curah hujan perlu dipertimbangkan dalam membudidayakannya. Nggak cuma bandeng presto, di sini juga ada olahan bandeng cabut duri. Proses cabut duri butuh ketelitian supaya nggak merusak daging ikannya. Sebagai sumber protein hewani, ikan bandeng ternyata bermanfaat untuk tubuh kita, seperti meningkatkan fungsi otak, mencegah penyakit jantung, serta mengatasi anemia fams, karena mengandung vitamin B12. Ikan bandeng juga harus diberi taburan garam untuk menghilangkan bau amisnya. Susun dalam wadah presto yang rapi ya. Setiap ikan juga harus dilapisi daun pisang untuk menciptakan aroma yang sedap. Oh iya, presto sebenarnya proses memasak dengan memanfaatkan uap air yang terperangkap di dalamnya, sehingga energi panas dengan tekanan tinggi bisa membantu mematangkan makanan dalam waktu yang lebih singkat. Hasilnya, tekstur makanan menjadi empuk dan lembut. For your info nih, ikan bandeng dikenal sebagai simbol usaha yang lancar dan kehidupan yang melaju dengan penuh keberuntungan bagi masyarakat Tionghoa. Jangan heran deh kalau ikan bandeng menjadi olahan yang wajib ada dalam tradisi makan bersama keluarga saat perayaan Imlek. Ayo fams, kita ikut panen bandeng. Caranya, jaring digiring dari ujung sampai ujung lain tambak. Wah, bisa panen raya nih. Area pertambakan bandeng di sini fams, luasnya bisa mencapai 7 km sampai batas Laut Jawa loh. Faktor geografisnya membuat kecamatan ini cocok sebagai tempat berkembangnya budidaya ikan bandeng. Wilayah yang berdekatan dengan pantai dan sungai menjadikan air payau di sini terjaga dengan baik. Walaupun kadar garam di sini cukup tinggi, tidak berpengaruh pada budidaya ikan di sini kok. Soalnya bandeng memiliki sifat urihalin alias tahan terhadap perubahan kadar air garam yang besar. Selain itu, kondisi tanah tambak yang liat dengan keasaman yang tinggi membuat budidaya ikan di sini semakin optimal. Apalagi suhu air di sini masih berkisar 33 derajat Celcius. Nah, kalau jaring sudah sampai di ujung kayak gini, bandeng jadi lebih mudah ditangkap tuh. Asyik, bisa panen bandeng berlimpah nih. Asyik. Kudapan ini namanya colenak alias dicocol enak. Diperkirakan colenak ini sudah ada sejak tahun 1930-an. Sampai sekarang, jajanan ini masih ditemui saat berkunjung ke Tanah Sunda loh. Jajanan satu ini kini malah semakin hits fams. Akibatnya si peyem jadi naik kelas dengan harga yang bersaing. Biar gaul, kita lihat pengolahan dari peyem ini fams. Tape atau peyem singkong dipanggang hingga kecoklatan untuk memberikan rasa khas pada tape. Kemudian kasih topping saus gula dari kelapa alias unti. Jangan lupa tambahan krimer kental manis yang membuatnya makin aduhai. Mantap! Colenak tuh lebih ke kayak makanan dari zaman dulu banget sih, dia kayak makanan khas Sunda gitu. Kalau dulu sih tampilannya nggak gini sih. Dulu kalau misalnya kita makan tape atau apa sih peyem ya, kalau kata orang Sunda peyemnya itu dia kepisah gitu sama si kelapa dan gula merahnya. Jadi peyemnya diambil, dipotong, terus dicocol, terus dimakan, terus enak. Colenak. Colenak juga pernah diakui dunia loh. Soalnya kudapan ini pernah disajikan saat Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Salut deh! Sekarang kita intip cara bikin peyem fams. Singkong dikupas dari kulitnya dulu. Oh ya, singkong yang baik buat peyem sebaiknya jenis singkong kuning atau mentega. Soalnya singkong ini punya tekstur yang kenyal dan legit saat dikunyah. Selain itu, singkong ini punya warna lebih kuning karena kaya beta karoten. Kemudian singkong direbus. Proses perebusan dilakukan secara tradisional dengan dandang berukuran jumbo dan kayu bakar. Proses perebusan diperkirakan bisa mencapai 1 hingga 2 jam sampai tekstur singkong menjadi lembut. Kalau sudah matang, tiriskan dan dinginkan. Tinggal lumuri dengan ragi fams. Oh iya, butuh beberapa hari hingga singkong berubah menjadi empuk. Produk fermentasi ini dipercaya baik untuk kesehatan seperti sistem pencernaan. Soalnya dapat menambah jumlah bakteri dalam tubuh dan mengurangi jumlah bakteri jahat. Peyem biasanya juga dikemas dalam keadaan belum benar-benar matang. Tenang, nanti juga bisa matang dengan sendirinya kok saat dikirim ke penjual. Kalau biasanya peyem digantung, kali ini peyem sengaja dibungkus di dalam besek, sehingga bisa bertahan hingga 5 hari ke depan.
Masih belum bisa move on dari tape nih. Ada perol tape ceria yang sangat menggugah selera. Cara bikinnya, peyem dihaluskan, lalu tambahkan kuning telur, mixer sampai semua bahan menyatu ya. Kemudian tuang ke dalam loyang yang sudah dioles mentega. Sekilas bentuknya seperti membuat kue bolu. Biar makin jos, tambahkan topping mulai dari kismis dan keju, biar tambah enak. Panggang dalam oven selama 20 hingga 30 menit sampai tekstur adonan lembut dan matang. Tinggal diberi garnish, jadi deh perol tape ceria yang penuh warna. Wah, persis kayak kisah cinta aku sama kamu. Cie-cie. Hihihi. Gurihnya tape berpadu dengan adonan cake pas banget di lidah. Teksturnya juga lembut. Jangan heran kalau kudapan ini disukai oleh semua kalangan. Kalau kalian nggak terlalu doyan sama tape, jangan sedih. Cita rasa perol tape ini nggak tape banget kok, karena sudah berbaur dengan adonan kue. Pokoknya kalian harus cobain deh tape yang tidak biasa ini. Kita geser ke Sumedang, Fams. Warung sederhana ini sudah menjual bandrek legendaris sejak 30 tahun yang lalu. Namanya Bandrek Abah Ili dari Dusun Kebun Kelapa. Cita rasa bandrek ini sangat otentik. Biasanya Abah Ili mulai memasak bandrek sejak jam 2 siang. Si Abah cuma butuh waktu 1 jam untuk membuat minuman dari campuran gula Jawa, jahe, dan rempah. Cara penyajiannya juga khas. Batok kelapa digunakan sebagai wadah cangkir bandrek. Tambahan kelapa muda membuat rasa bandrek semakin juara. Paling pas minum bandrek ditemani makanan ringan, Fams. Harganya juga terjangkau kok, nggak sampai puluhan ribu rupiah untuk satu batoknya. Minuman ini dijamin bisa menghangatkan badan dan menjaga daya tahan tubuh dari serangan penyakit serta virus. Kalau nggak mau repot pembuatnya, kalian juga bisa membeli bandrek instan, Fams. Tinggal buka bungkusnya dan seduh dengan air panas. 1 gelas bandrek hangat siap untuk disajikan. Kalian bisa loh mendapatkan bandrek instan di rumah produksi ini. Nggak cuma bandrek, ada juga sekoteng dan bajigur. Untuk bahan pembuatannya masih sama kok dengan sekoteng pada umumnya. Ada gula aren, jahe, gula pasir, dan cabai Jawa. Untuk rempahnya ada lada, serai, dan biji pala kering. Jangan lupa kasih krimer kental manis supaya rasanya gurih. Gula aren yang dipakai juga butuh perlakuan khusus, Fams. Caranya, biarkan gula sampai teksturnya kering dan menjadi butiran halus selama 2 jam. Kemudian, gula harus digiling dengan mesin agar tercipta tekstur yang lebih halus. Nah, gula siap dicampur dengan bahan lain. Jahe yang sudah dicuci juga dipotong kecil-kecil. Kemudian, keringkan dengan mesin steam. Uap panas pada mesin bisa membuat kadar air dari jahe menguap dan kering tuh. Fams, tanaman dengan nama latin Zingiber officinale ini mempunyai kandungan atsiri yang bisa menghangatkan tubuh. Khasiatnya bisa meningkatkan imunitas dan penangkal penyakit. Kalau semua bahan sudah kering dan halus, campur bahan dengan mesin pengaduk atau mixer. Setiap bahan harus ditimbang supaya komposisinya pas. Untuk pengemasan minuman ini juga dibantu dengan mesin khusus. Dalam sehari, pabrik minuman hangat ini bisa memproduksi ratusan hingga ribuan pieces tuh. Karena mudah dibuat dan langsung jadi, tak heran minuman instan satu ini punya langganan dan pasar khusus. Cobain deh, enak dan sehat loh. Kerajinan ini terbilang unik dan antik. Kalau penasaran, mampir deh ke Desa Tumang, Cepogo, Kabupaten Boyolali. Di sini terkenal sebagai sentra kerajinan kuningan dan tembaga. Jangan heran ya kalau melihat kerajinan ini di rumah warga. Awalnya, kerajinan yang dibuat di sini hanyalah peralatan dapur saja. Berkat keahlian yang terasa, kerajinan yang dibuat semakin beragam, seperti kaligrafi, aneka lampu hias, dan lainnya. Tuh, cantik-cantik ya. Sebagian besar, Fams, warga desa di sini sebagai pengusaha atau pengrajin logam. Bukan berarti bahan bakunya juga dari sini, tapi karena keahliannya yang didapat secara turun-temurun. Menurut sejarah, tembaga mulai digunakan lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Tembaga terkenal sebagai bahan yang tahan terhadap segala cuaca dan tahan lama. Makanya bahan ini kerap digunakan sebagai dasar kerajinan. Hebatnya lagi, kerajinan ini nggak cuma dipasarkan di Nusantara saja, tapi sudah tembus ke mancanegara, mulai dari Kanada, Australia, sampai Afrika Selatan.
Dalam pembuatannya, plat lempengan harus dipotong dan dilas. Kalau mau buat pola tertentu harus dibakar seperti ini nih. Tembaga jadinya lebih lunak dan mudah dibentuk. Pengukiran tembaga bisa dilakukan seperti ini. Proses memukul ini untuk membentuk motif pada tembaga tuh. Kelihatannya memang gampang, padahal nggak semua orang bisa membuatnya tuh. Alih-alih supaya bagus, hasilnya malah jadi penyok. Hihihi. Rata-rata pekerja di sini adalah pria fams, karena dipercaya memiliki tenaga dan keterampilan membuat kerajinan ini. Harga jual kerajinan ini berkisar puluhan hingga ratusan juta rupiah. Pokoknya sesuai aja dengan bentuk dan ukurannya tuh. Waktunya jalan-jalan nih. Lokasi yang nggak terlalu jauh dari ibu kota ada di Desa Alam Indah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tempat wisata ini menawarkan pengalaman yang berbeda. Air kolam yang mengalir di sini berasal dari Gunung Kawah Putih yang terletak tak jauh dari lokasi ini. Makanya wisata air ini punya dua kepuasan sekaligus. Bisa menikmati suasana dingin dan sejuk, tapi berenang dengan air panas yang menyehatkan. Asyik deh. Berendam dengan air panas ada banyak manfaatnya bagi tubuh karena mengandung sulfur dan belerang. Khasiatnya mengeluarkan racun karena terbukanya pori-pori kulit dan mengeluarkan toksin. Bahkan air panas juga bisa menghilangkan ketegangan dan stres. Untuk kulit bisa mengobati infeksi karena kandungan antiseptiknya, serta dapat melancarkan sirkulasi darah. Sakti kan? Kalau kalian mau berkunjung ke sini, siapkan biaya masuk sebesar Rp40.000 per orang. Nggak cuma air panas aja, ada juga wahana taman air untuk anak-anak. Waterpark ini terdiri dari banyak banget permainannya. Mulai dari ember air raksasa, papan seluncur, sampai waterball. Asyik deh. Lebih asyik lagi mainan air sambil menikmati suasana Ciwidey yang sejuk. Siapa sih yang bakal nolak? Puas bermain air, kalian juga bisa wisata di Rumah Unggas. Di sini, kalian bisa berinteraksi dengan unggas atau burung yang menggemaskan. Diperkirakan ada sekitar 200 jenis unggas yang berasal dari seluruh dunia. 15 diantaranya sih dari Indonesia. Rumah unggas ini ukurannya besar banget, fams. Kalian bisa bermain sambil belajar mengenal hewan secara langsung. Unggas-unggas di sini berada dalam area yang sengaja dirancang mirip dengan habitat aslinya. Gak ketinggalan tanaman dan hiasan khas untuk menampilkan keasriannya tuh. Saat masuk ke sangkar burung raksasa ini, kalian serasa sedang berada di dalam hutan hujan tropis. Pada spot tertentu, kalian juga bisa menyaksikan semua kegiatan mereka, mulai dari makan, bersarang, ataupun terbang bebas. Pokoknya, belajar mengenal unggas di sini nggak ngebosenin deh. Masih rekomendasi tempat wisata hits nih, tapi ingat tetap jaga jarak, gunakan masker, dan rajin cuci tangan ya selama berwisata. Masih nggak jauh-jauh dari ibu kota, kita bisa menghilangkan penat di Coconut Island, Carita, Banten. Wisata ini sudah ada sejak tahun 2016 yang lalu. Pastinya sih, di sini banyak wahana yang bisa kalian nikmati. Cocok buat berakhir pekan bersama keluarga. Salah satu yang paling seru bermain water donut, fams. Hiha, tarik mang, semongko. Ban donat ini ditarik dengan speedboat. Pokoknya masih mirip dengan permainan banana boat gitu deh. Bedanya di sini kalian ditarik dengan kecepatan yang lumayan kenceng, kira-kira mencapai 40 km per jam. Saat di atas ban donat, kalian seakan terasa melayang dan melompat, layaknya bermain roller coaster. Asyik nih untuk memacu adrenalin kalian. Tapi tenang, keamanan tetap diutamakan kok. Kalian juga didampingi pemandu profesional dan wajib menggunakan alat keamanan. Kalau main olahraga air kayak gini, jangan pernah takut buat teriak, fams. Lepaskan saja, supaya beban atau penat sirna. Yang jelas sih, kalian harus siapkan mental dan fisik yang prima. Soalnya permainan water sport ini membutuhkan fisik yang kuat. Bayangkan saja, selama 10 menit kita harus bertahan dalam guncangan biar nggak jatuh. Serunya bikin nagih, fams. Kalau belum puas liburan, kalian juga bisa beristirahat atau bermalam dengan konsep pedesaan di sini. Dijamin betah berlama-lama di sini deh.
Selama di sini, kalian akan merasakan berada di pulau terpencil. Apalagi ada dengan pemandangan pulau yang mirip kelapa yang terbelah. Cantik ya! Fams, sampai di sini dulu ya informasi unik dan menarik hari ini. Besok kita jumpa lagi dengan keragaman Nusantara lainnya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa, Fams!